Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Dwi Salsabila. Saya dari SMA Nahdlatul. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu, yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Juga dapat didefinisikan dengan nilai total dari output akhir suatu negara dari semua barang serta jasa baru yang diproduksi dalam kurun 1 tahun yang ukur dengan satuan uang. Baiklah, yang kedua saya akan membahas manfaat perhitungan pendapatan nasional. Terdapat beberapa manfaat dari menghitung pendapatan nasional, yaitu yang pertama, dapat mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, dapat mengevaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, negara dapat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang keempat, dapat mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat. Yang nomor 5, dapat menjadi indikator perbandingan kinerja ekonomi negara. Yang nomor 6, dapat dijadikan perbandingan dari kualitas standar hidup dari suatu negara dengan negara lain. Yang nomor 7, dapat menjadi perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang terakhir, dapat dijadikan perbandingan kekayaan antar negara. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional yaitu ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto yang disingkat GDP. Yang kedua, produk nasional bruto yang disingkat GNP. Yang ketiga, produk nasional neto yang disingkat NNP. Yang nomor 4, pendapatan nasional neto yang disingkat NNI. Yang nomor 5, pendapatan perseorangan yang disingkat PI. Yang nomor 6, pendapatan disposable. Baiklah, sekarang kita akan membahas pengertian dari yang 6 tadi. Yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP singkatan dari Gross Domestic Product, menghitung pendapatan masyarakat dalam negeri, pendapatan asing dalam negeri berdasarkan nilai pasar yang berwilayahkan di dalam negara atau domestik tersebut. Yang nomor 2, kita akan membahas produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah nilai produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh penduduk dari suatu negara selama setahun. GNP singkatan dari Gross National Product, menghitung produk yang dihasilkan oleh warga negara di luar atau di dalam negara. Yang nomor 3, produk nasional neto. Produk nasional neto adalah produk nasional bruto dikurangi dengan jumlah penyusutan barang modal. NNP singkatan dari Net National Product. Rumusnya NNP adalah GNP dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal. Yang nomor 4, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat yang berperan memiliki faktor produksi. NNI
singkatan dari Net National Income. Rumusnya NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang nomor 5, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang di masyarakat. PI singkatan dari personal income. Rumusnya PI adalah NNP ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah asuransi ditambah jaminan sosial ditambah pajak perseorangan. Yang terakhir, disposable income. Disposable income adalah pendapatan yang sudah dikurangi pajak yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang serta jasa konsumsi, serta selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya, PI dikurangi pajak penghasilan. Baiklah, sekarang saya akan membahas klasifikasi perekonomian di Indonesia. Ekonomi di Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan Indonesia. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Setelah mengalami gejolak politik dan nasional yang hebat pada pertengahan 1960-an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai-berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBN yang ada dengan berbagai cara, dari mengadakan renegosiasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk mengasistensi pengelolaan fiskal Indonesia yang masih rapuh. Selama 2 dekade Indonesia membangkitkan kembali ekonomi Indonesia yang ditopang dari kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekspor, menggerakkan ekonomi Indonesia masuk sebagai salah satu The Asia Miracle pada tahun 1990-an, di mana Indonesia mampu menciptakan stabilitas politik, sosial dan pertahanan keamanan yang menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan dipotong dari sektor industri manufaktur berbasis ekspor dari industri pengolahan sumber daya alam. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh soal dari pendapatan nasional. Apabila bisa menjawab, mohon dijawab di kolom komentar ya. Soal yang pertama, nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik negara tersebut dan asing adalah A. Produk domestik bruto, B. Produk nasional bruto, C. Pendapatan nasional bruto, D. Pendapatan perorangan, E. Pendapatan nasional neto. Baiklah, yang nomor 2, pendapatan pribadi dikurangi pajak langsung merupakan pendapatan A. Personal income, B. Gross national product, C. Net national income, D. Disposable income, E. Net national product. Begitu saja contoh soal yang saya berikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya tunggu saran dari teman-teman dan pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini masih belajar. Terima kasih.